Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Olivia Febrianti dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan rekan saya. Saya Nilam Cahaya Permata Dewi dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik teman-teman, sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana toleransi umat beragama di Indonesia. Apakah pada saat sekarang ini sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu dengan siapa? Hermawan Terbanua, jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem. Dan saya Muhammad Agus Effendi dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Oke, baik. Sebelumnya kami ingin bertanya, kalau Bang Wawan ini kepercayaannya apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kalau Bang Agus? Saya Islam. Oke. Oke, aku mau nanya nih, menurut abang-abang berdua, kenapa toleransi di Indonesia itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, menurut saya pribadi, toleransi itu sangat penting terutama di masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Nah, salah satu kan agama ya. Di Indonesia itu ada 6 agama. Salah satunya saya sendiri Islam. Nah, menurut saya pribadi, toleransi itu sangat penting untuk menjaga kerukunan, perdamaian, dan antar sesama, sehingga menimbulkan adanya saling menghargai satu sama lain dan saling menghormati. Nah, ini menciptakan perdamaian bagi warga negara Indonesia. Nah, ada dalam pepatah kata atau makna itu tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, walaupun berbeda tapi tetap satu. Oke, menurut sekian dari saya. Kalau menurut Bang gimana? Kalau menurut saya sendiri, toleransi itu juga sangat penting ya. Sama yang dikatakan Saudara Agus tadi, negara Indonesia ini berbeda-beda dari budaya, suku, dan ras. Toleransi itu sangat penting karena memiliki dampak positif seperti yang di Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Kalau kita toleransi, negara kita akan aman saja, tidak ada perpecahan. Walaupun berbeda-beda kita, kondisi kami nih sama saudara ini, aku non-muslim, dia muslim. Jadi kami tidak ada istilah kau gini, tetap saudara. Jadi kesimpulannya tuh walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu gitu ya, Bang. Ya. Oke, baik. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di Indonesia, khususnya kita yang di sini tuh walaupun berbeda tapi tetap satu dan tidak ada yang namanya perbedaan. Oke, kalau gitu boleh nggak Bang kami nanya gimana cerita sama pengalaman abang-abang nih mengenai teman-teman yang berbeda agama? Kayak ada nggak interaksi sesama atau berbeda agama itu yang mungkin itu saling asing atau gimana gitu? Kalau menurut saya, pengalaman positif saya sendiri itu saya mempunyai teman seperti saudara saya sendiri, yaitu Wawan. Dia mempunyai agama non-Islam dan saya Islam. Menurut saya kami mempunyai sifat saling menghargai satu sama lain. Begitupun dia, karena kami saling menghargai. Misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari di asrama itu, ketika kami sholat, dia itu mereka tidak mengganggu kami beribadah. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk pengalaman negatif itu yang saya pernah dengar tuh di media sosial ya, seperti ada penyebaran hoax, terus adanya diskriminasi antar sesama. Nah, itulah menimbulkan terjadinya perpecahan satu sama lain. Oke, mungkin ini pertanyaannya khusus buat Bang Wawan ya. Kan di lingkungan kita nih nggak bisa kita pungkiri bahwa yang banyak tuh emang agama Islam kan. Ya, minoritas. Gimana perasaan Bang Wawan terhadap banyaknya agama Islam? Apakah itu ada ketidaksamarataan perilaku lingkungan orang tuh kepada abang atau gimana? Semenjak saya datang sini sih, menurut saya nggak ada sih perbedaannya, tapi yang adanya itu kami itu mereka itu saling tukar pikiran dengan aku. Mereka nanya kayak mana agama Abang Wawan, aku juga sebaliknya. Nah, jadi kita dapat positifnya, kita tahu gimana ajaran agama perbedaan kita. Kita itu bertanya bukan untuk berbuat atau gimana, kita itu pengen tahu gimana ya. Nah, biar kita bisa saling menghargai nanti kayak mana kalau hari besar kita ibadah. Nah, gitu.
selama abang di sini pernah nggak abang tuh dikucilkan atau ditinggalkan gitu sama teman-teman abang yang lain? Oh, untuk saat ini sih belum ya. Dan semoga enggak ya, Iya, Bang. Enggak iya. pernah gitu. Oke, sekarang aku mau nanya nih, apa tantangan terbesar abang-abang dalam membangun toleransi antar umat beragama? Tantangan terbesar saat ini yang dihadapi ketika membangun toleransi antar umat beragama itu biasanya tantangan besar itu adalah prasangka. Nah, prasangka sama stereotip negatif. Nah, karena kurangnya pemahaman tentang agama lain, sehingga memicu itu timbulnya perpecahan. Nah, serta provokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah kedua belah pihak atau antar pihak gitu. Oke, baik, Bang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bang. Kan walaupun kita ini tetap saling menghargai, tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini berbeda agama gitu ya. Kalau seandainya, tapi semoga tidak ya, kalau seandainya nanti ada terjadi konflik antara kita sesama saudara, mungkin itu Islam dan non-Islam, bagaimana cara kita atau strategi kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Menurut saya sih langkah paling efektif itu ya meningkatkan pembelajaran tentang beragama, mempromosikan dialog tentang agama, dan menegakkan hukum secara adil tanpa pilih bulu. Baik, mungkin demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini mengenai toleransi umat beragama. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di Indonesia pada saat ini telah dibuktikan bahwa kita masih saling menghargai dan juga mempertahankan persatuan kita sebagai warga Indonesia. Oke, karena pertanyaan kami sudah terjawab, terima kasih untuk abang-abang berdua karena sudah mau menjadi narasumber kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.